Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua, teman-teman sejawat dokter yang saat ini lagi perpanjangan atau sedang perpanjangan STR, atau STR-nya mau habis atau siap-siap akan perpanjangan STR. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi 2022 ini. Sudah secara online, artinya berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk perpanjangan itu kita uploadkan ke aplikasi P2KB. Ada dua tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pengisian borang, itu melalui aplikasi P2KB tadi. Gunanya apa? Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tadi. Nah, sertifikat kompetensi itulah yang menjadi syarat utama untuk dapat perpanjangan STR. Nah, di sertifikat kompetensi itu yang berlaku 5 tahun itu ada tanggal penerbitan sampai dengan tanggal terakhir berlakunya. Jadi semua dokumen-dokumen itu yang bisa diuploadkan ke aplikasi P2KB itu, yaitu dokumen yang tanggal kita buat atau tanggal kita mendapatkan itu di antara tanggal penerbitan sampai dengan tanggal berakhir. Jadi di luar rentang itu dia tidak terbaca oleh aplikasi. Nah, itu. Sebagai dokter umum, kita cukup di 3 ranah ya, 3 ranah A, B, C aja. Di ranah A itu ranah pembelajaran. Ranah pembelajaran itu biasanya lebih banyak kita dapat sertifikat, dalam bentuk sertifikat ya, yang ada SKP-nya. Nah, itu bisa didapat melalui seminar, kemudian sekarang ini yang secara online adalah webinar, kemudian meeting Zoom juga, Zoom meeting juga ada ya. Kemudian pelatihan, kemudian ada juga workshop. Nah, ranah B itu profesionalisme ya. Jadi kegiatan kita. Nah, kegiatan kita ini ada yang sifatnya pribadi, artinya kita di praktek pribadi. Kemudian ada juga yang internal. Jadi kita di suatu instansi atau instansi pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit atau klinik juga bisa ya. Ranah B, ini yang dari sifatnya pribadi, itu praktek, itu bisa diambil dari resume dari pasien-pasien yang kita tangani di tempat praktek pribadi. Resume itu bisa dalam waktu 1 bulan atau tahunan. Jadi per bulan itu kalau umpamanya pasiennya itu atau lebih dari 50, dia mendapatkan 2 SKP, kurang dari 50 dia 1 SKP. Nah, itu kita buat dalam bentuk resume, kemudian ada tanda tangan kita. Tapi di instansi pemerintah seperti puskesmas atau rumah sakit, sama kita melakukan membuat suatu resume ya, resume bisa menggunakan format dari instansi itu, bisa juga format dari ID. Nah, format dari ID ada, tapi saya menggunakan format yang dari puskesmas itu sendiri. Dan ada juga rawat inap, dari pasien-pasien rawat inap bisa juga kita gunakan. Nah, kemudian di ranah C itu pengabdian masyarakat, itu juga banyak. Biasanya dalam bentuk surat tugas atau SK. Puskes itu lebih banyak kegiatan-kegiatan di luar, di lapangan, seperti penyuluhan, kemudian sosialisasi, pengobatan massal, atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya, baik yang memang di bidang yang dilakukan oleh kesehatan atau dinas kesehatan atau puskes sendiri, atau bisa juga dari dinas-dinas lain. Nah, kegiatan-kegiatan itu biasanya kita minta surat tugas sebagai bukti kalau kita itu memang benar-benar melakukan itu. Surat tugas biasanya dikasih. Kemudian di samping itu juga ada juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
vaksinator ya, sebagai vaksinator. Nah, itu juga bisa digunakan SK penunjukan sebagai tim vaksinator dari puskesmas atau dari dinas, itu bisa digunakan. Biasanya itu lebih besar SKP-nya. Nah, yang lebih besar lagi adalah tugas sebagai petugas atau relawan penanganan COVID. Jadi saya kira tidak terlalu sulit untuk mendapatkan SKP ya. Dari mulai dana pembelajaran. Dana pembelajaran itu kekurangannya bisa kita cari, entah Alumedica itu banyak sekali ya SKP ya. Dengan cara kita mengikuti seminarnya atau mengisi, ada post-testnya. Nah, post-test itu bisa kita pakai karena itu termasuk dalam uji diri. Jadi kita baca dulu tagnya, sudah dibaca tagnya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada syarat-syarat itu berapa pertanyaan itu yang terjawab. Nah, bisa mendapatkan SKP, sertifikatnya bisa. Kemudian di cermin dunia kedokteran itu banyak juga, banyak itu. Untuk yang online itu banyak. Nah, setelah selesai kita uploadkan, kemudian kita sampaikan kepada verifikator untuk memverifikasi dan SKP-nya mencukupi untuk perpanjangan. Nanti rekomendasikan di ID pusat ya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu yang dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia. Dari kolegium itu dikirim ke email kita, alamat email kita. Jadi setelah 14 hari saya buka di email, ternyata sudah dikirim sertifikat kompetensinya, sudah ada di situ. Nah, setelah dapat sertifikat itu, lalu tahap selanjutnya itu kita mengajukan permohonan perpanjangan atau penerbitan STR dengan syarat tadi kita sudah dapat sertifikat kompetensinya, sudah dapat, kemudian kita siapkan juga pas foto, kemudian STR yang lama, kemudian surat keterangan sehat ya, sudah di scan, nanti diuploadkan. Nanti setelah itu ada pemberitahuan dari KKI bahwa berkas kita sudah terima. Nanti kita dikirim kode billing. Kode billing itu kode untuk bayar pajak ya. Setelah kita dapat nomor billing itu, baru kita boleh ke kantor pos atau ke bank-bank yang bisa untuk bayar pajak seperti Bank BNI, BRI, kemudian Mandiri, itu bisa. Tapi kemarin saya langsung ke kantor pos. Nah, di kantor pos kita bawa nomor billingnya, kita kasihkan, kemudian nanti diverifikasi oleh kantor pos. Nah, kita langsung bayar di situ. Tidak butuh lama kok. Kemarin saya cuma 10 menit lah, 10 menit begitu sudah saya kasih, langsung bayar sekian katanya. Kalau tidak salah biayanya kemarin 300 untuk pajak. Ya, sebagai masyarakat atau yang taat dengan aturan pemerintah, ya tetap kita harus bayar pajak. Nanti STR yang diterbitkan itu akan dikirim ke alamat responden kita, alamat rumah kita yang kita sertakan pada saat kita perpanjangan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.